Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ternak semua. Selamat datang di live streaming Jaga Ternak di Ditjen PKH yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Halo Sobat Ternak semua, selamat pagi. Boleh banget nih di absen-absen dulu dari wilayah mana aja. Apa kabar Sobat Ternak semua? Tetap semangat ya untuk menjalani hari-harinya karena hari ini adalah hari Jumat. Besok udah weekend lagi, jadi tetap semangat untuk menjalani hari ini. Nah, Sobat Ternak dari wilayah mana aja boleh dong di absen dulu. Halo semuanya, selamat datang di live Jaga Ternak. Boleh di absen dulu Sobat Ternak dari wilayah mana saja. Aku pengen cek-cek nih kira-kira ada dari wilayah mana aja. PKH Cikarang Utara hadir. Halo dari Cikarang. Dari mana lagi? Bukit Bintang Farm Purwakarta. Halo. Dermaga Bogor. Halo dari Bogor. Oke, hari ini Sobat Ternak, aku tidak sendiri, tapi aku akan bersama narasumber. Tapi sebelum itu, perkenalkan diri aku. Aku Abel yang akan menemani Sobat Ternak semua di live streaming Jaga Ternak ini dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kita akan membahas seputar pengendalian penyakit mulut dan kuku atau PMK. Nah, ada juga nih saat ini kan menjadi tantangan besar bagi peternak di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kesehatan hewan juga yang akan bersama narasumber kita, yaitu dari Ketua Tim Pelaksana Kerja Pelayanan Teknis BPTU HPT Denpasar, yaitu Ibu Dokter Niwayan Fatmawati MSI. Jadi nanti akan bergabung bersama kami. Nah, hari ini seperti biasa ya Sobat Ternak, Ditjen PKH berkomitmen untuk memberikan informasi dan juga memberikan transparansi kepada masyarakat. Jadi ini adalah bentuk komitmen kita untuk memastikan seluruh peternak mendapatkan informasi terbaru seputar kesehatan hewan. Jadi jangan sampai ketinggalan di live streaming kita, karena setiap hari di jam 10 pagi dari Senin hingga Jumat di jam 10 pagi. Jadi teman-teman semua boleh banget persiapkan pertanyaan yang ingin ditanyakan untuk narasumber kita. Oke, kita mau coba undang dulu ya. Nih, kita coba undang dari BPTU HPT. Kita coba undang. Halo, selamat pagi Bu Fatmawati. Selamat siang Mbak Abel. Selamat siang. Oh, di sana sudah jam berapa Ibu? Sudah jam 11 ya Mbak Abel ya? Udah mau Oh, siang. sudah jam 11. Apa kabar Ibu Fatmawati? Baik Mbak. Baik. Aduh, alhamdulillah senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Ibu. Ini Ibu lagi ada di peternakan ya Bu, di lapangan? Kenal ini di PAM kami di Breeding Center Pulukan. Oke. Nah, Ibu, kira-kira kalau misalnya dari kita untuk berkunjung ke BPTU HPT Denpasar, bisa nggak ya Bu? Dan kira-kira ada aktivitas apa aja Bu di sana? Bisa Mbak, tapi untuk sementara ini dalam rangka kita penanggulangan PMK, jadi sementara kita masih tutup Mbak sampai waktu yang belum ditentukan. Jadi sementara belum bisa Mbak. Kalau sebelumnya kita sudah biasa menerima kunjungan, tapi untuk sementara ini kita masih membatasi untuk kunjungan ke PAM kita untuk menjaga biosecurity kita Mbak. Nanti kalau sudah boleh kita kabarin Mbak. Kita siap menerima. Oke, baik. Berarti memang sebenarnya karena situasi PMK ini makanya ditutup ya Bu untuk menjaga ternak-ternaknya ya. Tapi biasanya kira-kira kalau misalnya dibuka itu dari pukul berapa Ibu? Kita mulai pukul 8 WITA ya Mbak, sampai pukul 16 kita buka untuk umum Mbak. Oke, nah kan di Bali kan memang terkenal dengan sapi Balinya nih Bu. Apa ada ternak lain juga yang dikembangkan di sana selain sapi? Untuk kita di PPTU Denpasar memang khusus sapi Bali, Mbak. Kita bertugas untuk menjaga kelestarian plasma nutria sapi Bali.
Jadi untuk sapi Bali, khususnya di Bali tidak harus sapi Bali, jadi tidak boleh masuk sapi lain ke Bali. Oh, begitu. Nah, kan berarti memang sapi Bali nih, di sana berarti kalau misalnya sapi Bali, apakah ada campuran genetik dari daerah lain, Ibu? Kalau di Bali tidak ada Mbak, karena memang kita di Bali itu kita ada perdanya Mbak, dilarang ada ternak sapi lain, semen maupun embrio dan alat reproduksi lainnya masuk ke Bali. Jadi kita memang tertutup untuk ternak lain, ternak sapi lain maksudnya, sapi lain masuk ke Bali. Jadi kita tidak tidak bisa dicampur dengan sapi yang lain di Bali. Jadi kita menjaga Oh, kelestarian kita, Mbak. Pemerintah daerah benar-benar menjaga kelestarian sapinya. Jadi gubernur mengeluarkan perda itu perda nomor 10 tahun 2017. Jadi tidak ada sapi atau yang lainnya masuk ke Bali. Khususnya oke, sapi. baik. Ibu, mohon maaf, suaranya terdengar jauh sekali. Boleh agar audionya tetap terdengar, biar sobat ternak juga mendengarkannya lebih jelas, karena suaranya kecil, Ibu. Sekarang gimana Mbak? Masih kecil suaranya. Kecil, tunggu sebentar. Coba kita ini ya, kita atur ya. Ya, oke. Nah, tapi saya mau tanya nih, Bu, sapi yang sehat kan pasti butuh pakan yang berkualitas juga ya. Boleh nggak Ibu kasih tahu nih kira-kira jenis rumput apa saja yang biasanya diberikan untuk sapi agar tumbuhnya itu tetap optimal? Baik, kalau sapi khususnya sapi Bali itu bisa makan apa saja, Mbak. Jadi mereka daya adaptasinya tinggi. Akan tapi kalau kita di BPTU Denpasar, kita berusaha untuk memberikan pakan dengan kandungan gizi yang tinggi. Untuk di sini kita biasanya menggunakan jenis rumput pacong, rumput inggris, bluegrass, kemudian uh, jenis-jenis rumput lainnya yang mempunyai gizi tinggi, Mak. Jadi kita memang sudah punya kebun rumput yang khusus untuk pakan ternak kita. Selain itu, untuk padang gembala kita ada rumput kompetidor dan juga rumput bede. Jadi ini tahan injakan sehingga ternak bisa memakannya walaupun diinjak-injak bisa tumbuh kembali gitu, Mbak. Oke, tapi kira-kira ada nggak Ibu memang yang selalu diberikan nih rumput apa aja agar sapi Bali itu tetap sehat? Misalnya makanan favorit dari sapi yang ada di sana. Kan itu ada bermacam-macam ya. Betul. Sapi Bali seperti saya katakan tadi itu gampang, Mbak ya. Jadi bisa makan rumput apa saja, makan dedaunan apa saja. Mungkin selain daun telinga, daun-daun pintu mungkin yang nggak dimakan ya, Mbak. Jadi mereka daya adaptasinya tinggi. Kalau di masyarakat rumput rumput apa namanya rumput pada cadangan itu biasa dimakan sama mereka. Tapi untuk kita di BPTU memang kita siapkan rumput yang punya nilai gizi tinggi, Mbak. Oh, Jadi lagi. saya sampaikan tadi seperti pacong, inggris, biogres, dan rumput-rumput bergizi lainnya. Di samping itu juga kita ada legum, Mbak. Itu kita ada legum indigo pera namanya, Mbak. Nah, itu kandungan proteinnya itu berkisar antara 26 sampai 31%. Jadi itu termasuk grain konsentrat, Mbak, yang bisa bagus untuk pakan ternak sapi dan ternak lainnya, Mbak. Gitu, Mbak. Oke, Jadi luar biasa sekali. Mm-mm. selain rumput juga kita ada tambahan konsentrat itu untuk Mm-mm. meningkatkan daya tahan tubuh untuk produksi dan reproduksinya ternak-ternak kita, Mbak. Oke, tapi kalau misalnya di Bali kan memang terkenal kuat tahan sapi Bali kan memang terkenal dengan kuat tahan tropis ya Ibu. Tapi apakah ada faktor pangan juga nih yang mempengaruhi dalam ketahanan tubuh sapinya Ibu? Ya, untuk ketahanan tubuh sapi itu ada 3 faktor, Mbak. Pakan, terus pola pemeliharaan, dan juga kesehatan ternaknya. Jadi pakan juga sangat mempengaruhi. Jadi walaupun dia sudah ada dikasih vitamin,
dikasih obat-obatan, kemudian sudah dipelihara dengan baik, tapi kalau pakannya kurang juga daya tahan tubuh dan perkembangannya nggak bagus. Jadi tiga komponen itu saling mendukung, Mbak. Jadi pakan yang bagus, juga cara pemeliharaan yang bagus, dan kesehatan ternaknya juga dijaga. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik Ibu. Nah, kan sudah ngomongin pakan, boleh nih kita bahas tentang populasi dan jenis sapi di Bali. Nah, kalau misalnya di BPTU HPT Denpasar ini kan memelihara sapi Bali saja, apakah dari sapi Bali itu memiliki jenis-jenisnya, Ibu? Enggak, sapi Bali satu jenis, Pak. Jadi khusus sapi Bali. Jadi nanti kita ada juga yang mengalami penyimpangan-penyimpangan mungkin karena terjadinya inbreeding seperti itu. Nah, kalau di BPTU HPT Denpasar, kalau sapi-sapi yang mengalami penyimpangan itu kita akhir. Jadi kita memang benar-benar jaga, kita kembangkan bibitnya itu sapi-sapi yang memenuhi syarat sebagai sapi Bali. Seperti itu, Mbak. Baik. Nah, kira-kira jumlah sapi Bali di sana itu berapa, Ibu? Populasi kita 2003 ekor, Mbak. Itu kami ada 2 breeding, Mbak. Jadi breeding kita ada di Bali, itu breeding center Pulutan yang ada di Kabupaten Jembrana, dan satu lagi di Kabupaten Jompo, Mbak, NTB. Jadi kalau yang di Jembrana itu jumlahnya sampai saat ini 1.301 ekor. Sedangkan 1.301 ekor. Sedangkan di Jompo itu ada 702 ekor, Mbak. Oke, baik. Nah, sapi Bali ini kan memang terkenal dengan plasma nutfanya unggulan di Indonesia. Apakah ada keunggulan lain, Ibu, dengan sapi lainnya? Baik, sapi Bali itu mempunyai banyak keunggulan, Mbak. Mungkin tadi saya sudah banyak sebut, mempunyai daya adaptasi yang tinggi. Jadi sapi Bali itu bisa hidup di mana saja dengan cuaca dan lingkungan yang seperti apa, yang ekstrim pun masih bisa hidup. Kemudian mampu mencerna pakan yang berserat tinggi, jadi bisa makan berbagai jenis rumput atau legum, sehingga kemampuan adaptasinya tinggi dibandingkan ternak-ternak lainnya. Kemudian yang kedua, fertilitasnya tinggi, Mbak. Itu bisa mencapai 83%. Jadi artinya kalau sapi Bali dikawinkan, rata-rata tingkat kebuntingannya itu 83%, Mbak. Jadi sapi Bali itu rata-rata 13 bulan sudah punya anak lagi. Seperti itu. Jadi ada tingkat produktivitasnya, tingkat reproduksinya bagus. Kemudian yang kedua, karkasnya tinggi, Mbak. Jadi karkasnya bisa mencapai 52 sampai 57%. Sehingga lebih banyak daging daripada kerangka tulangnya, Mbak. Jadi walaupun bodinya mungkin lebih kecil dari ternak lainnya, ternak impor atau ternak lemosin atau ternak PO, misal lebih, tapi kalau dibandingkan antara karkasnya itu karkasnya lumayan tinggi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kadar lemaknya rendah. Jadi itu sangat diminati oleh untuk pengolahan daging, untuk misalnya seperti buat sosis dan yang lainnya, karena juga warnanya agak gelap, kemudian juga teksturnya kuat, sehingga sangat diminati, Mbak. Dan juga untuk Idul Adha itu juga sangat diminati oleh para umat untuk membelinya, gitu, Mbak. Karena kemampuan untuk membelinya lebih tinggi, karena kan tidak terlalu mahal ya, Mbak, dibandingkan ternak yang bodinya besar, gitu, yang size-nya besar. Mungkin itu, Mbak, keunggulan sapi Bali. Dia juga kalau zaman dulu kan digunakan sebagai pekerja ya, Mbak, ya, untuk membajak sawah, gitu. Terus ini apa namanya, mereka sapi-sapi pekerja ini, Mbak. Jadi sapi Bali itu bodinya kuat ya, berarti sapi Bali ya. Sapi Bali. Jadi seperti itu, Mbak. Makanya itulah keunggulan sapi Bali yang harus kita jaga kelestariannya, harus kita jaga plasma nutfanya, jangan sampai punah atau malah diakui oleh negara lain. Mungkin itu, Mbak. Oke, berarti memang sapi Bali ini keunggulannya banyak sekali ya, Ibu ya?
mulai dari dagingnya yang banyak dibandingkan kerangka yang ada di tubuhnya. Tapi kalau misalnya berarti lebih banyak daging untuk lemaknya sendiri itu sedikit ya, Bu? Berarti Ya, dari lemaknya sedikit, Pak. Jadi itu bagus, makanya kalau diolah jadi sosis, jadi olahan lainnya itu sangat diminati untuk sapi Bali. Dan jadinya juga apa namanya, warnanya juga agak gelap, jadi nggak merah muda gitu, jadi agak merah gelap gitu, jadi sangat bagus untuk diolah maupun dikonsumsi. Oke, berarti banyak sekali keunggulan-keunggulan dari sapi Bali. Nah, kan ngomong-ngomongin peternakan yang ada di Bali, Bali kan termasuk wilayah yang bisa mempertahankan status zero case PMK nih. Apa aja sih, Bu, strategi utama yang dilakukan untuk mencegah PMK di Bali saat ini? Baik, terima kasih Pak. Jadi eh, bebasnya Bali dari kasus PMK mungkin sejak Agustus 2022 ya Mbak. Kalau sebelumnya memang sempat Bali terinfeksi penyakit PMK itu kurang lebih ada 556 ekor yang terinfeksi. Kemudian oleh pemerintah diambil kebijakan untuk dilakukan potong bersyarat sebanyak 553 ekor dan 3 ekor itu mengalami kematian. Nah setelah itu kita gencar melaksanakan vaksinasi, Mbak. Jadi mulai kita merebaknya penyakit PMK ini kan di Mei 2022 dulu, Mbak ya. Dari sejak itu kita bersama-sama seluruh stakeholder di bidang peternakan dan kesehatan hewan di Bali melaksanakan kegiatan vaksinasi, kegiatan KIE, kegiatan biosecurity, dan sehingga sampai saat ini mudah-mudahan untuk seterusnya Bali bisa bebas dari penyakit PMK. Dan itu mungkin adanya perda yang saya sebutkan tadi, Pak. Jadi tidak ada sapi yang bisa masuk ke Bali. Jadi itu salah satu penghambat atau lalu lintas sapi atau ternak yang masuk ke Bali. Terus selain itu kan babi ya pembawanya. Kalau babi kita malah mengeluarkan, jadi tidak ada masuk. Kemudian yang mungkin yang bisa masuk hanya kambing ya, karena kita memang kurang kambing. Biasanya untuk Idul Adha nanti ini kita biasanya mendatangkan kambing itu dari Jawa Timur, Mak. Nah, itu yang perlu kita jaga. Jadi peran teman-teman di Barantin untuk menjaga masuknya atau ternak pembawa penyakit ini harus dijaga sehingga bisa menghambat masuknya penyakit PMK ini ke Bali. Mungkin itu, Mbak. Oke, luar biasa sekali, Bu. Tapi kira-kira program apa sih, Bu, yang masih berjalan saat ini untuk mencegah penyebaran PMK? Saat ini teman-teman di lapangan, teman-teman petugas di dinas kabupaten itu rutin melaksanakan vaksinasi PMK, Mbak. Sampai saat ini sudah berjalan vaksinasi PMK. Untuk di bulan Januari, di bulan Januari sudah selesai, sudah 100%, dan untuk di Februari ini data yang kami terima kalau per 19 Maret itu sudah 74% lebih. Itu kalau yang 20 mungkin nanti sekitar jam 12 baru terkumpul ya, masih direkap oleh teman-teman di provinsi. Harapan kita di Februari ini bisa tuntas target vaksinasi yang untuk di Provinsi Bali ini, Mbak. Itu terus KIE juga kita lancar, kita gencarkan baik langsung ke masyarakat maupun lewat media sosial kita, media sosial PKH, media sosial Kementan, dan media sosial lainnya yang ikut berperan serta untuk pengendalian PMK ini. Dan di Bali juga kita ada desa adat, Mbak. Jadi dari para bendesa, para kalian Banjar, nah mereka lah yang menggencarkan KIE ke masyarakat sehingga masyarakat mau memaksin ternak-ternak sapinya atau kerbaunya. Di sini kan juga banyak kerbau ya, Mbak. Jadi sehingga mudah-mudahan
ke depan tidak ada lagi penyakit PMK di Bali, kita bisa bebas PMK maupun bebas PHMS lainnya, begitu Mbak. Karena kita salah satu pemasok ternak untuk Hari Raya Idul Adha, gitu Mbak. Jadi kita juga dikirim ke Kalimantan, ke Sulawesi, dan ke pulau lainnya. Jadi kalau di Bali sudah bebas PMK jadi aman Mbak. Gitu. Oh, luar biasa sekali ya, berarti nggak cuma hanya dari kedinasan peternakannya juga, tetapi masyarakat juga membantu ya Ibu ya untuk melakukan Ya, vaksinasi. benar Mbak. Betul. Ya Jadi berarti kalau kita petugas di lapangan vaksinasi nanti Bapak kliennya atau bendesanya mengantarkan ke lapangan. Jadi masyarakat akan diberikan kalau ada yang menolak misalnya gitu dikasih masukan, dikasih gambaran. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati seperti itu Mbak. Jadi mereka akhirnya mau ternaknya divaksinasi seperti itu Mbak. tapi ada nggak Ibu kendala-kendala saat melakukan vaksinasi ke peternak semua? Ada Iya, pengalaman kendala atau mesti. Oke, kendala pastinya ada Mbak, tapi kita tetap berusaha memberikan masukan, memberikan KIE, mungkin melalui Babinsa, Babin Kaptibmas juga, terus melalui saya sampaikan tadi Bendesa adatnya atau klien atau pengelingsir di Bali istilahnya pengelingsir tetua-tetua ya yang ada di masyarakat sehingga masyarakat mau memaksin ternaknya. Mungkin awal-awal juga banyak penolakan Mbak, jadi kita datang jangan Bu nanti sapi saya mati seperti itu misalnya, tapi setelah diberi masukan bahwa lebih baik kita memaksin sapinya daripada mengobati karena kan virus itu tidak ada obatnya ya Mbak. Jadi yang perlu kita lakukan itu vaksinasi. Jadi kalau obat itu kan untuk pengobatan infeksi sekundernya, bukan infeksi virusnya. Mungkin itu Mbak. Selain itu, selain vaksinasi juga kita memberikan KE bahwa harus menjaga biosecurity di lingkungan ternaknya, terus biosecurity ternaknya, kemudian memberikan pakan yang berkualitas sehingga daya tahannya bagus gitu. luar biasa sekali ya, berarti BPTU HPT dari Bali ini bisa mempertahankan zero case-nya dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, tapi kira-kira nih Bu, apakah ada inovasi teknologi yang khusus digunakan oleh BPTU HPT Denpasar dalam mendukung pencegahan PMK ini? Inovasi khusus sih tidak ada Mbak ya, kita berusaha menjaga kalau kita di lingkungan kita untuk di lingkungan farm kita berusaha menjaga selain ternak di dalam kita juga terbarier ternak di luar kita. Jadi ternak-ternak masyarakat di sekitar lingkungan kantor kita berikan vitamin, kita berikan disinfektan, kemudian bekerja sama dengan dinas kabupaten, kita melakukan vaksinasi kepada ternak-ternak di sekitar lingkungan kita. Jadi kita selain di dalam juga kita jaga di luarnya. Jadi semua ternak dalam keadaan sehat. Jadi kalau ternak di dalam kita sudah vaksin tapi ternak di luar kita belum divaksin, bisa jadi ternak kita akan terinfeksi seperti. Jadi kita berusaha untuk terus menjaga lingkungan kita maupun ternak di dalam sehingga bisa bertahan dari penyakit PMK maupun penyakit PHMS lainnya seperti itu Mbak. Luar biasa sekali ya Ibu. Nah, tapi kalau misalnya di Bali nanti ada ditemukan kasus PMK, nah gimana sih Ibu cara langkah yang cepat untuk bisa menangani dari kasus PMK? Misalnya di daerah ini ditemukan kasusnya, biar bisa kita mengantisipasinya bagaimana supaya wilayah yang lain tidak terkena. Mungkin karena itu penyebarannya sangat cepat ya dari ternak ke ternak maupun lewat udara atau angin seperti itu. Kita mungkin kita sarankan kepada ternak kalau menemukan ternak yang terinfeksi PMK atau penyakit lainnya segera melaporkan ke petugas dan mengisolasi ternaknya dari ternak lainnya sehingga tidak menular dan jangan sampai malah dijual atau di pasar diperjualbelikan seperti itu sehingga akan kemana-mana nanti virusnya dan akan cepat penyebarannya. Tapi kalau sudah menemukan misalnya satu ekor yang terinfeksi segera diisolasi dan segera dilaporkan kepada petugas
sehingga segera bisa dilakukan tindakan pengobatan atau tindakan lainnya sehingga tidak menyebar ke ternak lainnya. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Ibu, saya izin dulu ya untuk Iya, memberikan laporan harian pengendalian siap. angka tanggal 19 Februari 2025. Tercatat sebanyak 63 ekor ternak yang sakit dan potong paksa dilaporkan 0 dan ternak yang mati dilaporkan 1. Data ini dilaporkan di 4 provinsi, 5 kabupaten kota, 10 kecamatan, dan 13 desa. Pengendalian PMK per tanggal 28 Desember sampai dengan 19 Februari 2025 ini, pelaksanaan vaksin sudah dilakukan sebanyak 917.292 dosis dan juga dilakukan desinfeksi dilakukan di 1.210 lokasi dan investigasi dilakukan di 6.124 lokasi dan kita juga sudah memberikan edukasi sebanyak 1.629 dan pengobatan sebanyak 27.312. Hal ini dilakukan di 29 provinsi, 351 kabupaten kota, dan 2.674 kecamatan, 8.442 desa. Data ini diperoleh dari Isiknas. Oke, baik. Ibu, terima kasih banyak sudah sharing-sharing di live Jaga Ternak Ditjen PKH. Nah, boleh nggak Ibu memberikan masukan nih untuk para peternak agar ternaknya tetap sehat dan juga terhindar dari wabah PMK ini? Boleh Ibu memberikan pesan kepada Oke, peternak Mbak. Indonesia? Oke, Mbak. Mungkin pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih dulu ya, Mbak. Terima kasih kepada seluruh stakeholder dinas peternak yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di seluruh Bali, juga petugas lapangan yang telah melaksanakan kegiatan vaksinasi, kegiatan KIE maupun kegiatan lainnya untuk upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit PMK. Dan untuk para peternak, mohon dijaga ternaknya, segera kalau yang belum vaksinasi, segera melapor sehingga bisa dilakukan vaksinasi ke ternaknya, jaga biosecurity di lingkungan kandang sehingga ternak kita terbebas dari penyakit PMK, dan jangan lupa siapkan pakan yang bergizi untuk ternaknya. Itu, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih ya Ibu Fatma atas wawasan dan informasi yang sangat bermanfaat sekali dari diskusi ini. Semoga kita makin paham bahwa vaksinasi dan edukasi serta kerjasama antar peternak itu dan juga pemerintah adalah kunci utama dalam pengendalian PMK ini. Jadi bagi sobat ternak semua jangan khawatir dan jangan panik akan adanya wabah PMK ini asal kita menjaga biosecurity-nya dan juga melakukan langkah-langkah pencegahannya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sehat selalu. Sobat ternak semua jangan lupa sobat ternak semua saksikan live streaming dari Senin hingga Jumat di jam 10 pagi. Saya Abel pamit mundur diri. Terima kasih sobat ternak yang sudah nonton dan terima kasih Bu Fatma atas waktunya. Terima kasih, Mbak Sampai jumpa Abel. lagi Bu. Selamat Sampai siang. jumpa. Mudah-mudahan bisa datang ke Denpasar, Mbak. Amin. Sampai ketemu ya Ibu. Terima kasih. Oke, sampai ketemu. Salam buat teman-teman di Jakarta. Baik Ibu, terima kasih. Sampai jumpa. Saya izin Sampai live ya jumpa. Ibu. Ayo, makasih Mbak Abel.